Halo guys, balik lagi bersama admin Kirito di sini di channel Estoku. Nah, kali ini kita akan lanjut membahas Kamen Rider Veil episode 5 dan ini akan menjadi episode terakhir dari Levi's Legacy. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Di scene awal kita diperlihatkan Busan itu mendapat laporan dari para anggota Noah bahwa si Veil atau Shiranami Junpei bersama si Veil itu lagi mengamuk di organisasi Noah atau di gedung penelitian Noah ya. Karena episode kemarin tuh kita sudah lihat kalau si Veil itu merasuki si Shiranami Junpei untuk ngamuk bareng lah, istilahnya balas dendam sama organisasi Noah ini. Lalu Yukimi yang mendengar berita itu ya dia nggak tenang lah, dia bilang ayo bawa aku ke organisasi Noah karena cuman aku yang bisa hentiin dia gitu, cuman dia yang bisa hentiin si Shiranami Junpei ini ngamuk gitu kan. Cuman ya Busan kayak nggak tega aja gitu untuk bawa si Yukimi ke sana karena berbahaya kan. Tapi yang nggak ada pilihan lain, siapa yang mau bisa hentiin si Shiranami Junpei kalau bukan si Yukimi, ya kan? Nah setelah itu kita diperlihatkan di sini juga bahwa Veil itu dengan Shiranami Junpei sangat-sangat memporak-porandakan organisasi Noah. Jadi mereka tuh mengamuk, menghajar semua peneliti di sana, bahkan tentara-tentaranya Noah pun yang berusaha hentiin si Veil ini nggak ada yang bisa hentiin dia sama sekali. Terus di sini Profesor Karisaki ya kalau dilihat-lihat ya dia itu kayak semacam pasrah. Dia kayak semacam pasrah udah dengan dirinya kalau dirinya itu bakal dibunuh sama si Veil. Mungkin karena dia pikir kalau penelitiannya ini udah gagal. Yang pertama itu penelitiannya udah gagal. Terus mungkin juga kayak dia pikirnya ini adalah resiko yang harus gue terima karena gue yang menciptakan ini gitu, gue yang membuat penelitian ini. Jadi dia kayak udah pasrah dan dia tuh sempat berkata dia punya anak bernama George, yaitu George Karisaki ya, kita udah tahu ya si George ini katanya dia yang akan mungkin meneruskan penelitian dia gitu. Terus dia bilang semoga si George ini nggak melakukan hal yang sama seperti dia. Jadi dia kayak apa ya, udah menerima konsekuensinya dia bakal mati gitu. Nah terus hampir dibunuh kan, terus si Profesor Karisaki hampir mati, cuman dihentikan sama si Yukimi dan Busan. Busan mencoba hentikan si Veil ya nggak bisa. Pada akhirnya ya si Busan kelempar, dihajar, nggak ada yang bisa ngentiin si Veil ini loh. Nah tapi tiba-tiba si Yukimi maju dan wah itu sampai dicekikkan si Yukimi ini. Cuman di sini si Yukimi mengeluarkan bacot no jutsunya. Jadi katanya Yukimi ini, aku tuh orang kesepian dan kamu pun sama orang kesepian. Ibaratnya dia itu orang yang kesepian, yang kosong gitu kan, setelah keluarganya tuh meninggal semua dan dia tinggal sendiri. Tiba-tiba datang si Shiranami Junpei, itu kayak kesepian dia tuh udah hilang gitu karena adanya Junpei ini. Nah sama dengan si Shiranami Junpei, dia hanpa gara-gara dia dijadikan bahan percobaan. Nah dia dijadikan bahan percobaan, terus ya kayak dia tuh kayak mau stres gila kan karena hari-hari cuman kerjaannya tuh bunuh-bunuh iblis doang. Sampai si Yukimi dateng ya istilahnya ngisiin kekosongan hatinya gitu loh, kehampaannya dia gitu. Jadi kayak mereka berdua ini kasusnya sama gitu, sama-sama orang yang kesepian gitu kan. Nah karena si Yukimi udah keluarin bacot no jutsunya, ya udahlah si Veil ini kelepas dari Shiranami Junpei dan Junpei pun sadar. Terus di sini tiba-tiba Agariyama itu datang marah-marah karena mungkin kayak Shiranami Junpei kan abis ngamuk-ngamuk bareng Veil kan, kayak mungkin dia marah gitu kan karena perusahaannya dihancur-hancurin gitu, organisasinya dihancur-hancurin. Jadi dia kayak mau nembak si Shiranami Junpei, terus tiba-tiba Veilnya ini keluar dan bunuh si Agariyama. Jadi Agariyama di sini mati, dibunuh sama Veil. Nah setelah Veil keluar, Veil ini kayak apa ya, memastikan sesuatu. Dia kayak ngomong, oh jadi lu ini lebih pilih cewek itu dibanding gua gitu. Kayak dia ini nggak terima gitu, kok dia lebih memilih cewek itu dibanding gua yang partnernya gitu. Kan bisa dibilang iblisnya ini atau Veil ini ibaratnya buddy ya, partner katanya. Kok lu lebih pilih si Yukimi dibanding gue gitu. Tapi ya Shiranami Junpei kayak nggak peduli, dia tetap pilih Yukimi karena ya si Veil ini satu kejam, terus kedua dia yang udah ngebunuh kan orang tuanya
hidupnya si Junpei ini. Nah tentu saja dia lebih pilih Yukimi dibandingkan Veil. Jadi si Ranami Junpei ini itu dia lebih milih untuk melawan si Veil daripada membela atau berteman dengan Veil ini. Nah cuman Veil bilang, kalau lu lawan gua dan gua mati, otomatis lu mati juga. Ya emang gitu kan di cerita di Vice. Kalau iblisnya mati, otomatis orangnya juga mati. Sama kayak kasusnya Vice. Kalau Vice mati, otomatis Iki mati. Atau kalau Iki mati, Vice juga bakal mati. Nah kayak gitulah. Cuman ya si Ranami Junpei ini dia kayak nggak peduli gitu. Dia udah nggak peduli mau dia mati pun, yang penting Veil ini bisa kalah atau bisa mati gitu. Dia nggak peduli dengan dirinya sendiri lagi gitu loh. Simpelnya sih dia lebih pilih dirinya itu hancur supaya si Veil hancur juga, daripada dia harus berteman sama iblis yang durjana atau iblis yang kejam gitu kan. Nah terus udah tuh berubahlah si Ranami Junpei atau si Genta ini untuk melawan si Veil. Singkat cerita ya pertarungannya itu agak-agak seimbang ya. Ya tapi bisa saja si Veil ini bakal kalah juga. Terus di sini Profesor Karisaki itu mengambil sesuatu di kopernya untuk menyelamatkan si Ranami Junpei dari kematian, yaitu adalah Demon's Driver. Nah, jadi di sini tuh agak terjawab ya, atau ya sedikit terjawab kenapa Veil itu ada di Demon's Driver. Nah, jadi ceritanya kayak gini guys. Setelah pertarungan Junpei dan si Veil ini berakhir, si Veil kalah dan Junpei tuh memudar kayak mau lenyap gitu. Si Junpei ini kayak mau lenyap karena ya si Veil udah kayak nggak berdaya kan, udah menuju kematiannya juga. Nah tiba-tiba si Profesor Karisaki ini mengeluarkan Demon's Driver dan kayak menyegel si Veil di dalam Demon's Driver. Jadi di sini terjawab mengapa si Veil berada di Demon's Driver, yaitu karena si Profesor Karisaki yang menyegelnya di dalam Demon's Driver. Terus sementara si Veil ini tersegel ya di dalam Demon's Driver, tiba-tiba Demon's Driver tuh kayak keluarin api yang membuat seluruh badan atau tubuh dari Profesor Karisaki itu terbakar. Ya ini di sini tuh Mimin kayak heran kok bisa gitu tiba-tiba ada muncul api gitu kan, padahal ini cuman ngesegel sesuatu, kok bisa? Mungkin efek samping atau gimana gitu, atau prosesnya. Jadi terjawablah pertanyaan kita di series kenapa si Profesor Karisaki itu memakai topeng dan jubah setubuh gitu. Bahkan satu helai pun rambutnya tuh nggak kelihatan kan, tertutup semua. Ya karena ini dia mungkin memiliki luka bakar yang sangat dalam ya, dari sekujur tubuh gitu, dari rambut sampai kaki gitu. Karena kan dia yang menyegel si Veil dalam Demon's Driver. Jadi di sini berakhirlah organisasi Noah, di mana perusahaan atau organisasinya tuh hancur lebur gara-gara ya pas proses penyegelan Veil ya, hancur tuh udah. Terus si Yukimi, Busan sama si Junpei tuh kabur semua. Jadi ya bisa dibilang Profesor Karisaki ini penyelamatnya si Junpei, penyelamatnya si Genta. Kalau mungkin Profesor Karisaki nggak menyegel si Veil di dalam Demon's Driver, ya mungkin Junpei sampai sekarang nggak hidup atau mati. Nah di scene selanjutnya kita diperlihatkan di sini ada Yukimi yang sedang menjaga Junpei di rumah sakit. Nah di sini juga kita lihat Junpei dengan kondisi tubuh yang dibalut kain semua ya, udah kayak mumi tuh pak. Nah terus di sini terjawab juga mengapa wajah dari Genta itu berbeda dengan di series. Nah jadi si Busan itu menghapus datanya si Junpei dari Noah. Terus dia mengubah atau mengoperasi wajahnya Genta agar si Genta ini memulai hidup yang baru. Jadi kayak gak ada gitu istilahnya bekas-bekas gitu masa lalunya dia di Noah gitu kan. Jadi dia itu dihapus ingatannya, terus dioperasi mukanya. Jadi dia kayak terlahir baru gitu sebagai orang yang baru gitu loh. Ini semua dilakukan Busan agar kedepannya itu gak ada yang kenal, oh ini si Ranami Junpei ya yang dulu kerja di Noah gitu loh. Karena banyak kan yang saksi-saksi mata tentang Noah. Jadi ya di sini terjawab udah kenapa si Genta itu mengubah mukanya atau mengubah wajahnya. Ya yang ubah itu ternyata si Busan dan menghapus ingatannya juga. Jadi ya semua ingatan dia tentang organisasi Noah dan ingatannya beserta dengan Yukimi itu hilang guys. Nah terus jadi Yukimi ini ibaratnya dia mengulang memori lagi bareng si Genta atau si Ranami Junpei ini dengan hidup yang baru sebagai Genta atau Igarashi Genta. Terus di scene akhir kita diperlihatkan puing-puing dari markas Noah yang sudah hancur dan Demon's Driver yang tergeletak di tanah. Tiba-tiba ada seseorang yang ambil Demon's Driver ini. Siapakah dia? Ya kalian udah tahu lah, yaitu si
kakek Sugiono alias si Akaisi. Nah, jadi di sini mulainya dalang dari segala akar permasalahan di series Revise. Oke guys, mungkin segitu aja pembahasan episode terakhir dari Revise Legacy Kamen Rider Fail. Nah, gimana nih menurut kalian? Kira-kira semua yang kita penasaran di series Revise ini apakah sudah terjawab semua? Cuman yang Mimin denger-denger ya, katanya bakal ada Revise Legacy dari sisi Genta. Jadi kayak dari sisi Genta yang menjalani kehidupannya sebagai sebelum si Iki lahir, katanya itu bakal diceritain lagi karena ada satu misteri juga yang belum kita tahu ya, dimana itu si Veil itu ingin balas dendam, dimana dia tiba-tiba kayak kembali gitu kan, dan terus hancurin tuh permandian mereka kan di situ yang pas Iki waktu masih kecil itu kan kita nggak diperlihatkan kan. Nah, mungkin nanti katanya di situ diceritakan lagi, jadi mungkin bakal ada Revise Legacy yang baru. Dan juga katanya juga Mimin dengar-dengar ada Revise Legacy yang menceritakan tentang Jen dan Aguilera. Nah, kita tunggu saja kapan rilisnya nih. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka dengan video seperti ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan share ke teman-teman kalian yang suka nonton tokusatsu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya Admin Kirito mau undur pamit. Akhir kata, ciao. Bye-bye.